Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopian Ubaidillah dari kelas manajemen 18E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya selama 3 bulan. Adapun judul yang saya ambil adalah analisis strategi pemasaran pada peternakan ikan di Kecamatan Jayakerta. Latar belakang. Kerja praktek merupakan salah satu wadah bagi mahasiswa untuk mempraktekkan kemampuan dan pengetahuan termasuk pengembangan inovasi keilmuan berbasis teknologi dan berkontribusi dalam membantu pemecahan masalah di perusahaan atau instansi. Pemilihan untuk melakukan kerja praktek di Kecamatan Jayakerta dilatar belakangi oleh adanya berbagai permasalahan yang terjadi. Salah satunya pada UMKM yaitu peternakan ikan yang belum menerapkan strategi pemasaran, sehingga permasalahan tersebut perlu dianalisis untuk mengembangkan sistem pemasarannya. Gambaran umum perusahaan. Sejarah singkat, Jayakerta adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan ini merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Rengas Dengklok. Pusat pemerintahannya terdapat di Desa Jaya Makmur. Potensi wilayah Kecamatan Jayakerta terdiri atas lahan pertanian, di mana mata pencaharian utama masyarakatnya adalah bertani. Profil singkat, nama perusahaan peternakan ikan di Kecamatan Jayakerta. Alamat Jalan Jaya Makmur nomor 156 Jayakerta, Kabupaten Karawang. Jenis perusahaan, instansi pemerintah di bidang perikanan. Jumlah karyawan 5 orang di peternakan ikan. Produk jenis budidaya ikan. Tinjauan pustaka. Grand Theory. Menurut Kotler dan Keller, manajemen pemasaran diartikan sebagai seni dan ilmu memilih pasar, sasaran, dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Middle Theory. Menurut Bukhari Alma, manajemen pemasaran ialah merencanakan, pengarahan, serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan ataupun bagian pemasaran. Rank Theory. Manajemen pemasaran merupakan suatu proses analisis, perencanaan, implementasi, koordinasi, serta pengendalian program pemasaran yang meliputi dari kebijakan produk, harga, promosi, serta distribusi dari produk, jasa, dan ide yang dapat ditawarkan untuk menciptakan serta meningkatkan pertukaran manfaat dengan pasar sasaran dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Tujuan dan metode. Tujuan dari KP yang dilakukan oleh mahasiswa adalah: yang pertama, membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Metode penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif, library research, dan yang terkait dengan pelaksanaan KP. Pelaksanaan KP. Tugas yang dilakukan. Kerja praktek mulai dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 dan dilaksanakan selama hari kerja yaitu hari Senin sampai Sabtu. Tugas yang dilakukan mulai dari perkenalan ruang lingkup Kecamatan Jayakerta sampai membantu para peternak ikan untuk menerapkan dan menjalankan strategi pemasaran tersebut. Pelaksanaan KP. Uraian pelaksanaan KP. Tugas utama: menerapkan strategi pemasaran pada peternakan ikan menggunakan analisis SWOT. Perumusan strategi ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang unggul, produktif, serta didukung oleh terwujudnya industri rumah tangga, usaha mikro kecil menengah yang berkualitas, produktif,
mandiri, dan berdaya saing. Langkah pertama yang dilakukan adalah analisis faktor internal. Faktor kekuatan, strength. 1. Teknologi budidaya yang baik. 2. Kolam yang digunakan praktis. 3. Harga ikan lele terjangkau. 4. Secara finansial, usaha ini menguntungkan dan layak dijalankan. 5. Lokasi budaya dekat dengan target pasar. Faktor kelemahan, weakness. Yang pertama, keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha. Yang kedua, pengadaan benih yang sulit. Yang ketiga, tidak adanya inovasi olahan produk. Tugas pendukung, membantu para peternak ikan untuk merawat ikan dan memberikan pangan kepada ikan-ikan mereka setiap hari. Permasalahan dan solusi. Permasalahan yang pertama, kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai cara membudidaya ikan dan cara memasarkan ikan dengan baik dan benar. Yang kedua, penentuan lokasi dan harga sangat berpengaruh terhadap penjualan ikan di Kecamatan Jayakerta. Solusi: 1. Mengadakan penyuluhan ke setiap desa yang ada di Kecamatan Jayakerta. Yang kedua, melakukan pelatihan dasar untuk mengembangkan dan mengelola ikan yang baik dan benar, serta cara dan strategi yang tepat untuk memasarkan ikan tersebut agar memperoleh keuntungan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, selama melakukan kegiatan kerja praktek, penulis ditempatkan sebagai bagian dari pegawai di Kecamatan Jayakerta yang bertugas mengawasi dan memberikan arahan serta masukan untuk melakukan strategi pemasaran yang baik dan benar pada peternakan ikan yang ada di Kecamatan Jayakerta. Perumusan strategi pemasaran di Kecamatan Jayakerta dimaksudkan agar mengefektivitaskan pemasaran dengan menekankan pada kualitas ikan lele dan menjaga kontinuitas produk ikan lele. Karena itu produk hasil budidaya ikan lele tersebut banyak dicari konsumen dan layak untuk dikembangkan. Adapun saran dari saya, yang pertama, meningkatkan kualitas produk dengan membuat olahan dari ikan lele. Yang kedua, dalam rangka memperluas daerah pemasaran, maka strategi pemasaran diterapkan dengan kerjasama, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Yang ketiga, dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, khususnya usaha ikan lele, hendaknya pemerintah daerah, khususnya dinas yang terkait, perlu melakukan pembenahan pada beberapa hal. Misalnya, pengembangan mutu SDM dari pengusaha-pengusaha ikan lele melalui pelatihan terpadu, baik pelatihan internal dari instansi terkait maupun mendatangkan pakar dari luar atau lingkungan akademis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.